sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang menyegarkan dan menguatkan iman kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini, atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan atas kesempatan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan doa ini. Kami datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu dan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, agar hati dan pikiran kami terbuka, sehingga kami dapat menerima hikmat-Mu dan tumbuh dalam iman. Sertailah setiap kami, agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang anak kecil yang tersesat di sebuah taman besar. Awalnya, anak itu merasa takut karena tidak dapat menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba ia melihat ayahnya berdiri di kejauhan, dan dengan penuh keyakinan anak itu berlari menuju ayahnya, karena ia tahu pasti bahwa ayahnya akan membawanya pulang dengan selamat. Kita seringkali dalam kehidupan ini seperti anak kecil itu, tersesat dalam kehidupan, menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah hidup kita, kita bisa merasa aman. Seperti ayah dalam kisah tadi, Tuhan selalu ada untuk membimbing kita. Tuhan selalu membimbing kita keluar dari kesulitan. Tuhan selalu membawa kita menuju tujuannya yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini akan membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan pernah menyertai Yusuf dalam setiap langkah hidupnya, dari sumur hingga istana. Dan kita akan melihat bagaimana maknanya bagi kehidupan kita hari lepas hari. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10 adalah bagian dari pidato Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Dalam pidato ini Stefanus menceritakan sejarah bangsa Israel untuk menunjukkan bagaimana Tuhan selalu menyertai umatnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ayat-ayat ini mengisahkan perjalanan hidup Yusuf
seorang anak muda yang mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudaranya iri kepadanya, dan mereka menjualnya sebagai budak ke Mesir. Yusuf menghadapi begitu banyak kesulitan, mulai dari pengkhianatan, fitnah, hingga pemenjaraan yang tidak adil. Namun di tengah semua itu, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai dalam kesulitan. Yusuf mungkin merasa ditinggalkan saat ia dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Tetapi bahkan dalam saat-saat tergelap, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia adalah pengingat bagi kita bahwa tidak peduli seberapa sulit situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama kita. Mungkin kita menghadapi tantangan besar dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau kesehatan. Tetapi seperti Yusuf, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuhan menyertai dalam keberhasilan. Ketika Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa di Mesir, itu bukan hasil dari kemampuannya sendiri, tetapi karena Tuhan menyertainya. Keberhasilan Yusuf tidak membuatnya sombong, karena ia tahu bahwa semuanya terjadi karena penyertaan Tuhan. Demikian juga ketika kita mencapai keberhasilan dalam hidup kita harus ingat bahwa itu adalah karena berkat Tuhan, bukan semata-mata usaha kita sendiri. Tuhan menyertai untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan menyertai Yusuf bukan hanya untuk menyelamatkannya dari penderitaan, tetapi juga untuk mempersiapkannya menjadi alat penyelamat bagi banyak orang. Yusuf kemudian menjadi penyelamat bagi keluarga dan bangsa-bangsa yang datang ke Mesir untuk mencari makanan selama masa kelaparan. Kehidupan kita pun, Bapak Ibu Saudara, juga memiliki tujuan yang lebih besar di dalam rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat gambaran keseluruhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Dalam setiap langkah yang kita ambil, baik itu dalam kesulitan maupun keberhasilan, Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak hanya memberi kita kekuatan untuk bertahan, tetapi juga mengarahkan kita kepada tujuan yang lebih besar dalam rencananya. Mari kita terus berpegang pada janji Tuhan. Mari kita terus percaya bahwa Dia selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk selalu percaya pada rencana-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan, namun kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap tantangan, dan ingatkan kami bahwa keberhasilan yang kami raih adalah karena berkat-Mu. Semoga hidup kami selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.